Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah saya Diana Farida dari SMP Negeri 3 Semarang untuk menyampaikan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMP. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan abad 21, kecakapan hidup abad 21 diperlukan oleh para siswa untuk dipenuhi. Kecakapan tersebut meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Profil tersebut meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Untuk menghadapi tantangan hidup abad 21, kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Asesmen nasional meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal terdiri atas asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk asesmen literasi membaca, proses kognisinya meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk asesmen numerasi, meliputi proses kognisi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta asesmen kompetensi minimal merupakan seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA. Hari pertama, tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B atau WUTSA, serta SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULYA, hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional.
seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen AKM literasi membaca, kontennya meliputi teks informasi. Apa itu teks informasi? Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Berikutnya, teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif literasi membaca meliputi menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Menginterpretasi dan mengintegrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian, evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Sedangkan konteks literasi membaca meliputi personal, berkaitan dengan kepentingan diri serta pribadi, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Saintifik, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Komponen AKM numerasi, kontennya meliputi bilangan yang meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognisi AKM numerasi meliputi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok. Untuk literasi, kelompok tersebut adalah kelompok perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi
dalam suatu teks. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok. Untuk numerasi, kelompok tersebut adalah kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Kategori kompetensi perlu intervensi khusus. Kebutuhan, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara, formal ataupun informal. Para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua pemula. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pembelajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatan, training atau pelatihan intensif. Kategori kompetensi dasar, kebutuhan, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara, formal ataupun informal, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatan, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Kategori kompetensi cakap, kebutuhan, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara, formal atau informal. Pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar
dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Kategori kompetensi mahir. Kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar, cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Demikian Bapak Ibu, pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.